Kemudian ada yang
orang yang pertama sampai orang yang terakhir, dari makhluk yang diciptakan ribuan tahun yang lalu, yang sudah meninggal ribuan tahun yang lalu, sampai manusia yang mati terakhir mendekati hari kiamat, itu nanti semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak ada beratnya bagi Allah. Illa kanasi wahidatin, hanya seperti menciptakan satu atau membangkitkan satu orang. Ini ilmu pun Allah, kuasa pun Allah. Ini bukan bertingkat bagus kita. Kemampuan Allah, ilmunya Allah, kudratnya Allah itu bukan bertingkat seperti kita. Kalau kita itu ilmunya bertingkat, menghadapi soal yang kecil, udah pikirannya tenang. Tapi begitu menghadapi masalah sifat aku, contoh ini jenengan umpamanya contoh ahli mesin. Ketika menghadapi ada masalah TV-nya ini HP paling dino tadi. Namanya itu skalanya muanya berapa nih? Berdandan ini setel orang untuk gambar. Dan menurut gambar ini seperti ganti mana harus suaranya. Makanya begitu banyak suaranya kan gambarnya biru-biru. Iya, biasanya ini suaranya. Jadi manusia itu ilmunya bertingkat-tingkat. Kemudian contoh lagi seperti mebel. Kalau mebel itu hanya membuat kursi, meja mungkin agak berat. Tetapi kalau sudah disuruh untuk membuat yang meja lipat, kemudian bisa dikeluarkan, bisa dimasukkan, dilipat, kemudian dibentuk menjadi tangga. Setelah tidak dipakai menjadi tangga, dijadikan sebagai meja, bisa dijadikan sebagai tempat tidur. Penggalangan ini, wah ini orang itu sangat dalam proses dengan oleh tidak si juga alam. Jadi ilmunya menung manusia. Nopo mawon, buat niku berupa keahlian atau dalam hal kegiatan apapun, itu ilmunya manusia, kemampuan manusia itu bertingkat. Benten kalian ilmu Allah, maka wal hukum wala ba'hukum illa kanasi wahidah. Tak ada menciptakan kalian semuanya dan membangkitkan kalian semuanya kecuali hanya seperti menciptakan satu orang atau membangkitkan satu orang. Tidak ada bedanya, karena apa itu idza syai'an ayyakuna lahu kufuwan. Ketika Allah itu menghendaki sesuatu, ingin apa saja itu pun, maka sing cilik sing gede, sing akeh apa sing sithik, jumlahe akeh apa sing sithik, maka itu sama bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi kita sekalian menyadari hal itu, maka tidak akan bingung. Ya, manusia sendirian terus jadi lemah. 2 tahun yang lalu mati sudah itu apa yo mungkin dengan jawabnya yo mungkin yo gampang bagi Allah. Wong gawe barang sing ana apa wae iso apa maneh sing wis ana kasih ipake bare terus iki mawon kan. Ma hukum wala basukum illa kasiwa. Inna Allah sesungguhnya Allah iku samiun, datang banget ni datang. Allah itu maha mendengar ucapannya orang yang beriman, yakini hal itu semuanya dengan seperti, dan mendengarkan orang-orang yang
kifilai dalam buang. Kita lihat, kita perhatikan kondisi alam ini berganti-ganti. Ada siang, ada malam, ada pagi, ada petang. Ini Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan ini khilafatan, ini selalu bergantian. Kemudian kita periksa atau kita lihat jumlah dalam satu hari, satu malam itu 24 jam. Terus 24 jam. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala itu kadang memasukkan malam ke siang hari dan memasukkan siang hari ke malam hari. Maksudnya apa? Wekdane pun ini boten sami. Kadang etok ijen padang pun maghrib. Ya. Kadang si padang pun maghrib. Kadang subuh itu kadang jam gangsal, sampai subuh, rampung, jam setengah gangsal. Saat ini lebih awal. Yaitu ngawas akan setengah dari waktu rampung. Saat ini jam 5.04 sudah selesai. Karena apa? Waktunya memang berubah-ubah. Kadang itu masuk waktu lebih awal, kadang lebih akhir. Asalnya nanti awal jam asal jam 2:30 ya. Oke, berubah malih, berganti hari, berganti bulan, pakai asalnya dia semua malih, mendekati atau subuh. Karena di ada kalkulasi, ada kodok. Memang Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan siang ke dalam malam dan masukkan malam ke dalam siang. Tapi nanti jam berapa sudah kelihatan mataharinya. Nanti sore kelihatan lebih cepat maghribnya. Jadi namanya yurijul laila fil nahari wa yurijul nahara fil laili. Indonesia ini termasuk iklimnya ini sedengan, iklim sedengan dalam arti waktunya. Ada daerah itu malamnya hanya sebentar, panas sekali. Itu malam setinggi itu benar maghrib sing poso pas Ramadan kok berada di daerah tersebut siangnya lama ya. Siangnya lama maghrib. Engkau berfoto malamnya cepat sekali. Itu sholat isya, tarawih cepat, terus subuh, sahur subuh. Awalnya di enten sing model daerah Indonesia di atas juga. Wasaqo lan nuru kami sapa Allah samsa ing sernigi wal qamara lan bulan. Allah itu menunjukkan matahari dan rembulan dijadikan oleh Allah sebagai dua makhluk ciptaan yang selalu tunduk kepada perintah Allah. Disuruh terbit, maka setiap hari terbit tanpa ada aksennya. Jadi jernih. Setiap bulan gimana? Disuruh untuk muncul, maka munculnya itu dimulai dari bulan kecil, kemudian berubah jadi tambah sampai besar, terus purnama ser. Dan setelah itu berganti langsung menjadi lebih kecil, kembali semula. Nah itu terus seperti itu. Maka perjalanan matahari dan perjalanan bulan ini bisa untuk adaptasi, untuk hitung tahun, bisa dijadikan patokan, bisa dijadikan pedoman untuk membuat kalender. Karena memang perjalanannya itu seperti itu terus menerus, maka bisa dipilih.
Maka andai kata ditanya kapan bulan purnama akan tiba, ahli falak, ahli kalender itu sangat menyebutkan pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian terjadi gerhana matahari. Pada hari ini, bulan ini akan terjadi gerhana bulan. Oh, dari saat menebak, oh di antara jam 10 atau 10 akan terjadi gerhana. Nah, itu rantau dengan perjalanannya itu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala teratur, tidak akan kalau akan sunnah. Nah, berkah Allah soalnya akan sergap yang males, nawai sergap yo semangat di waktu berangkat terus ada males yo aksa dino manusia. Kul yajri ila ajalin musamma. Kulun utawi saben-saben suci. Iku yajri iku laku apa kulun. Ila ajalin maring mangsa musamman kang disebut. Setiap perjalanan matahari dan bulan itu berjalan sesuai dengan masa yang sudah ditentukan. Wa anna Allaha subhanahu wa ta'ala bima lawan perkara ta'maluna iku khabirun iku datang wasfur. Allah Maha tahu, Allah Maha memperhatikan apa yang kalian semua kerjakan. Di dalam Al-Quran ayat yang menjadi itu pungkasannya ayat biasanya itu Allah kulli syai'in qadir, Allah Sami'un Basir. Ini menunjukkan bahwa pentingnya bahwa setelah kita memperhatikan maka akan disadarkan pada kesimpulan yaitu bahwa sesungguhnya Allah itu maha melihat, sesungguhnya Allah itu maha mendengar, sesungguhnya Allah itu maha kuasa, sesungguhnya Allah itu maha memperhatikan kita. Ini karena apa? Karena manusia dalam gerak-geriknya, dalam ucapannya, dalam perbuatannya itu memang benar-benar tidak ada yang lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lepas. Walaupun manusia itu sudah mempunyai security, walaupun manusia itu kadang sudah mempunyai CCTV, tetapi bisa saja CCTV error, bisa saja sampah atau security itu juga lalai. Pas kemarin itu security-nya lagi ngantuk, lalai satu mawar, rantai sing dioko iki barang sing enten kelemahan, barang sing enten atau orang yang mempunyai kelemahan. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu la yuzuhu al-bismillah, tidak ada sama bagi Allah walaupun seberat biji sawi atau seberat semut, maka tidak ada samar yang walaupun berlaku di malam hari bila kita di bawah dasar bumi yang menuju di atas batu yang hitam, semut hitam pakai itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah dari sahabat badan maupun berikut dari Rasulullah Maulid Majlis Surah Allah Maulid kita syaitan kita asafiru ta'watu ilaih asbidah di satu sedekah al-Fatihah. Berkah kesanipun, berkah datangipun, berkah yuswanipun,